Shalom saudara, selamat pagi. Puji Tuhan, kita ada saat ini sebagaimana adanya. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Oleh sebab itu, kita akan kembali memulai kehidupan kita dengan berbagai aktivitas. Saudara, kita memerlukan firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Karena tidak lepas kita dari segala cobaan, godaan, masalah, segala persoalan saudara. Kita memerlukan firman Tuhan agar kita dikuatkan dan kita akan tampil jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Inilah kami Tuhan Yesus yang datang kembali bersujud di hadapan-Mu mengucap syukur terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami sudah menyongsong matahari terbit, akan kembali ke aktivitas kami. Kami memerlukan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir, pimpin kami supaya kami dapat mengartikan firman ini dengan benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 5 ayat 7, saudara. Matius 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara yang terkasih, saya akan memulai dengan menceritakan sebuah kisah dari seorang ibu yang bersaksi mengenai kehidupannya. Ibu ini kurang lebih berusia 80 tahun lebih. Dia bersaksi bahwa suatu hari dia melakukan perjalanan dengan seorang anaknya dari satu kota ke kota lain. Di malam yang gelap, kebetulan pada saat itu hujan turun, saudara. Lalu di dalam perjalanan mereka tiba di suatu wilayah yang sangat gelap. Ternyata tempat tersebut adalah hutan di sebelah kanan dan hutan di sebelah kiri. Sangat gelap. Tidak ada sinar, tidak ada aktivitas, tidak ada rumah-rumah penduduk. Mereka terus berjalan. Pada saat mereka berjalan, mereka melihat dari kejauhan ada seorang sedang berjalan di pinggir jalan di dalam hujan lebat itu. Mereka mendekat dan ternyata orang ini adalah seorang bapak yang sudah tua. Tiba-tiba ibu tersebut tersentuh hatinya, dia berkata kepada anaknya untuk berhenti. Karena dia ingin menolong bapak tua ini. Ingin mengajaknya dan mengantarkannya ke tempat tujuan di mana bapak ini berjalan ke tujuan itu. Dia berhenti dan mulai berdialog dengan bapak ini untuk mengajak agar bapak ini mau masuk ke dalam kendaraannya dan bersama dengan mereka akan mengantarkannya ke tempat tujuannya. Saudara, bapak ini tidak bereaksi. Tidak memberikan tanda-tanda apakah dia mau atau tidak. Ibu ini tidak putus asa. Dia terus mengajak, menjelaskan, dan mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang baik yang tidak akan melakukan apapun yang tidak baik kepada bapak tua ini. Dia tetap tidak bereaksi. Akhirnya setelah cukup lama, dia membujuk bapak ini mau naik kendaraan mereka, bersama dengan mereka melanjutkan perjalanan. Tapi mereka tidak tahu kemana tujuan dari bapak tua ini. Di tengah perjalanan itu, ibu ini terus mulai berkomunikasi dengan bapak tua ini. Dia bertanya siapakah namanya, apakah pekerjaannya, di manakah rumahnya, malam hari seperti ini kemanakah tujuannya. Bapak ini tidak bereaksi, saudara. Tidak memberikan jawaban dan tidak bereaksi. Ibu ini tidak juga putus asa. Dia terus untuk menjalin komunikasi sepanjang perjalanan yang panjang ini. Dia bertanya dan bertanya terus. Tapi bapak ini juga tidak memberikan reaksi. Dia diam saja. Akhirnya ibu ini berinisiatif dan dia berkata kepada anaknya, "Sudahlah, marilah kita antar kepada kota terdekat supaya dia bisa turun di sana." Benar saudara, hari semakin terang, matahari sudah terbit.
Lalu mereka singgah di kota terdekat dan mereka berhenti dan ibu ini menyodorkan sejumlah uang kepada bapak tua ini untuk sekedar makan dan minum dan beli pakaiannya karena pakaiannya sudah sangat basah kena hujan, saudara. Bapak ini menerima uang tersebut tapi dia tidak mau turun dari kendaraan itu. Terus bertahan sampai cukup lama. Akhirnya bapak ini melakukan satu reaksi dan berteriak-teriak seperti seorang yang hilang ingatan, saudara. Tidak normal, tidak wajar. Dan akhirnya dia melompat keluar dan dia berteriak-teriak. Ibu dan anak ini sadar bahwa selama dalam perjalanan dia sebenarnya bersama dengan seorang yang hilang ingatan. Tapi mereka tetap bersukacita. Mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju kota yang mereka tuju. Saudara, mendengar kisah ini, kesaksian ibu ini, dalam pikiran saya muncul pertanyaan-pertanyaan. Lalu saya bertanya kepada ibu ini, sebenarnya apakah tujuan dan motivasi ibu ini mau membawa seorang yang tidak dikenal bersama satu kendaraan untuk mengantarkannya ke suatu tempat? Ibu ini berkata dengan spontan, karena saya kasihan melihat orang ini. Saya kasihan. Kemudian saya bertanya lagi, apakah ibu tidak khawatir di dalam perjalanan itu dia akan melakukan sesuatu yang tidak baik atau menciderai atau apapun? Ibu ini kembali menjelaskan dan menjawab pertanyaan ini, mengatakan, saya tidak pernah takut. Saya sangat terinspirasi dengan cerita dan kisah ibu ini. Dia berlanjut bercerita bahwa sepanjang hidupnya sejak dia muda sampai berumur 80 tahun lebih, dia terus melakukan ini dimanapun dia berada. Kemanapun dia pergi, di tengah jalan dia berjumpa dengan orang seperti itu. Di tempat dia tuju, tempat dia bekerja, ada orang-orang seperti itu. Dia tetap terus menaburkan kasih, mengasihi. Saudara, ini menginspirasi kita bahwa menolong orang yang tidak kita kenal, bahkan secara kedagingan kita bisa khawatir bahwa orang itu akan melakukan keburukan kepada kita. Tapi ibu ini tetap melakukan perintah Tuhan yang untuk bermurah hati, saudara. Ada satu lagi kisah dalam firman Tuhan yang menceritakan seorang Samaria, saudara. Di dalam perjalanannya, dia menemui seseorang tergeletak di pinggir jalan, saudara, yang dalam keadaan terluka dan tidak mempunyai barang apapun bersamanya. Karena dia sudah dirampok, saudara, oleh perampok. Lalu orang Samaria ini, ibah hatinya, dia berbelas kasihan, dia ingin menolong orang ini. Dia menggendong orang ini, lalu membawa orang ini ke kota terdekat dan ke sebuah hotel. Dia inapkan orang ini di sana dan dia berkata kepada pemilik hotel, tolong urus orang ini sampai sehat. Dan dia memberikan biaya yang cukup besar untuk semua itu. Saudara, ini pun suatu inspirasi yang melakukan kasih tanpa mengenal, tanpa pamrih, tanpa memikirkan apa akibat yang akan terjadi baginya. Sungguh saudara, ini inspirasi yang luar biasa, menginspirasi kita sebagai orang-orang muda, sebagai orang yang hidup di zaman ini. Saudara, kita bisa membayangkan bagaimana kita bisa hidup kalau Tuhan Yesus tidak berbelas kasihan pada kita. Kita semua orang memerlukan belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang yang murah hati akan mendapatkan juga kemurahan hati Tuhan. Orang yang murah hati akan mendapatkan juga kemurahan hati Tuhan. Semua kita memerlukan kemurahan hati Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak memerlukannya. Karena kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau Tuhan tidak bermurah hati kepada kita, saudara. Oleh sebab itu, di zaman yang orang sudah terlalu condong untuk memikirkan diri sendiri, memikirkan hanya kelompoknya, memikirkan hanya keluarganya, Tuhan mengajarkan kita untuk bermurah hati. Dan cerita-cerita tadi, cerita Alkitab, cerita kesaksian orang dalam kehidupannya menginspirasi kita bahwa kita harus
mengasihi semua orang tanpa melihat latar belakang, tanpa membeda-bedakan, tanpa juga memperhitungkan untung ruginya, saudara, tanpa juga memikirkan apa efek sampingnya. Mereka ini melakukan dengan hati, tanpa berpikir 2 kali 3 kali tentang akibatnya. Saudara, mari lakukanlah kemurahan hati supaya kita mendapatkan kemurahan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengajarkan kami untuk murah hati, karena bagi orang yang murah hati, Engkau akan berikan kemurahan hati-Mu kepada mereka. Tuhan Yesus, kami semua membutuhkan murah hati. Oleh sebab itu, Roh Kudus tinggal diam dalam hati kami, supaya kami mampu melakukan murah hati ini, supaya kami mencerminkan murah hati Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga Dia, Yesus, akan disenangkan. Inilah doa kami, kiranya Engkau sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Mari kita bermurah hati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus selalu memberkati.